Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alenia Endang dengan NIM 24601036. Saya merupakan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur, kelas manajemen 24B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Materi ini membahas bagaimana pemanfaatan teknologi digital dengan membantu UMKM meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta menghadapi tantangan di era ekonomi digital. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Slide yang pertama, pada slide pertama ini dijelaskan mengenai gambaran umum digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM adalah proses mengubah cara menjalankan usaha yang sebelumnya dijalankan secara manual menjadi berbasis teknologi digital. Perubahan ini meliputi pemasaran transaksi, pembayaran, pengelolaan keuangan, hingga pencatatan stok barang. Di Indonesia, UMKM mempunyai peran yang sangat besar terhadap perekonomian nasional karena menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Karena perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat, digitalisasi bukan lagi pilihan tetapi sudah menjadi kebutuhan agar UMKM tetap mampu bersaing. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, pendahuluan digitalisasi UMKM. Pada bagian pendahuluan terdapat 3 poin utama. Yang pertama, pengertian digitalisasi. Digitalisasi berarti memanfaatkan teknologi untuk membantu seluruh aktivitas usaha. Contohnya, menggunakan marketplace, media sosial, pembayaran digital, aplikasi kasir, dan aplikasi pencatatan keuangan. Yang kedua, peran teknologi. Teknologi membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Pencatatan keuangan menjadi lebih mudah, stok barang dapat dipantau secara otomatis, pemasaran lebih luas, bahkan UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan melalui layanan fintech. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Saat ini konsumen lebih suka mencari informasi produk melalui internet sebelum membeli. Mereka membandingkan harga, membaca ulasan pelanggan, melihat video produk di media sosial, kemudian baru memutuskan kembali. Karena itu, UMKM harus hadir di dunia digital agar tidak kehilangan pelanggan. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang ketiga atau slide yang ketiga, marketplace. Marketplace adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara online. Contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Cara kerja marketplace cukup sederhana. Yang pertama, penjual membuat akun dan mengunggah produk. Kedua, pembeli mencari produk. Ketiga, pembeli melakukan pembayaran. Keempat, penjual mengirim barang. Kelima, setelah barang diterima, pembeli dana baru diteruskan kepada penjual. Keuntungan marketplace yaitu menjangkau jumlah konsumen, sistem pembayaran sudah tersedia, pengiriman barang lebih mudah, serta adanya berbagai program promosi seperti flash sale dan Harbolnas. Agar sukses penjualan, penjual harus menggunakan foto produk yang menarik,
judul yang jelas, deskripsi lengkap, serta menjadi rating toko tetap tinggi. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, media sosial. Media sosial menjadi sarana promosi yang sangat efektif bagi UMKM. Instagram cocok digunakan untuk menampilkan foto produk yang menarik seperti makanan, fashion, dan kosmetik. Sedangkan TikTok lebih fokus pada video pendek yang kreatif sehingga peluang produknya menjadi viral lebih besar. Dalam membangun akun bisnis, UMKM harus menggunakan akun bisnis, membuat profil yang menarik, memakai logo yang jelas, serta memiliki identitas visual yang konsisten. Konten yang dibuat juga harus bermanfaat, misalnya edukasi, proses pembuatan produk, testimoni pelanggan maupun hiburan agar pelanggan tetap tertarik mengikuti akun tersebut. Selanjutnya, pembahasan yang kelima tentang algoritma dan engagement. Algoritma media sosial bekerja dengan melihat tingkat interaksi pengguna. Semakin banyak orang memberi like, komentar, membagikan, menyimpan, atau menonton video sampai selesai, maka algoritma akan semakin sering menampilkan konten tersebut kepada pengguna lain. Karena itu, UMKM harus membuat konten yang mampu mengundang interaksi. Misalnya, mengajukan pertanyaan pada caption, menggunakan kopling di Instagram Story, membalas komentar dengan cepat, membuat konten yang bermanfaat sehingga disimpan oleh pengguna, serta rutin mengunggah konten sesuai jadwal. Selanjutnya, slide yang ke-6, digital branding. Digital branding adalah proses membangun citra merek melalui media sosial. Ada beberapa unsur penting. Yang pertama adalah logo. Logo harus sederhana, mudah diingat, dan mencerminkan identitas usaha. Kedua adalah nama usaha yang mudah dicari di internet. Ketiga adalah konsistensi. Semua media sosial harus menggunakan warna, gaya desain, dan cara komunikasi yang sama. Keempat adalah membangun kepercayaan pelanggan. Kepercayaan dan dapat diperoleh melalui pelayanan yang baik, respon yang cepat, ulasan positif, serta testimoni pelanggan. Semakin tinggi kepercayaan pelanggan, maka peluang penjualan juga semakin besar. Selanjutnya, pembahasan yang ke-7, strategi konten marketing. Konten marketing merupakan strategi pemasaran melalui pembuatan konten yang menarik. Ada 3 jenis konten utama. Yang pertama adalah konten edukasi, misalnya memberikan tips atau informasi yang bermanfaat. Kedua adalah konten promosi untuk menawarkan produk. Ketiga adalah konten hiburan agar audiens tidak bosan. Dalam pemasaran digital, terdapat rumus 80 branding 20. Rumus 80 branding 20. Artinya sekitar 80% konten berisi edukasi atau hiburan, sedangkan 20% berisi promosi. Selain itu, teknik storytelling juga sangat penting. Jangan hanya menjelaskan produk, tetapi ceritakan bagaimana produk tersebut mampu menyelesaikan masalah pelanggan. UMKM juga harus memiliki jadwal posting yang konsisten agar algoritma media sosial terus merekomendasikan kontennya.
Selanjutnya, pembahasan yang ke-8, tantangan digitalisasi UMKM. Meskipun digitalisasi memberikan banyak manfaat, terhadap beberapa tantangan. Yang pertama adalah rendahnya literasi digital. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami teknologi. Kedua, persaingan online yang semakin ketat. UMKM harus bersaing dengan produk lokal maupun produk impor. Ketiga adalah biaya iklan digital yang semakin mahal. Oleh karena itu, UMKM harus menggunakan iklan secara tepat sasaran. Keempat adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Perilaku UMKM harus terus belajar agar tidak tertinggal. Solusi dari semua tantangan tersebut adalah meningkatkan kemampuan digital, mengikuti pelatihan, bergabung dengan komunitas UMKM, dan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Dari seluruh materi yang sudah kita bahas atau dengarkan, dapat kita simpulkan bahwa digitalisasi merupakan langkah penting bagi UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di era digital. Marketplace membantu memperluas pasar. Media sosial menjadi saran promosi yang efektif. Digital branding membangun kepercayaan pelanggan. Konten marketing meningkatkan minat beli masyarakat. Walaupun masih terdapat tantangan seperti literasi digital, persaingan, biaya iklan, dan adaptasi teknologi, semua tantangan tersebut dapat diatasi apabila pelaku UMKM terus belajar dan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Semoga materi ini dapat membawa wawasan kita mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan UMKM agar mampu bersaing di era ekonomi digital. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.